KTP saya kan wartawan. KTP wartawan. Karena Waktu Didis itu dulu ditawarin, Pak mau diganti nggak? Nggak usah lah. Nggak usah lah. Waktu itu sempat ditawarin sama petugasnya, Pak mau ganti nggak jadi seniman? Aduh, kayaknya kalau berat seniman banget. terlalu berat ya. Emang apa algoritmanya Kang Soleh? Ya kalau nggak motor, Oh, oke. jeans, terus apa ya cewek-cewek turun dari pesawat, minta mbaknya naik kursi roda. Ya Allah. Tapi nggak dicopot sepatunya. Ditaruh aja, diinjek doang ujungnya gini set gitu doang. Jadi karena sakit, mau dimasukin sakit kaki wong. Ya Allah. Fashion is number one ya Kang ya? Iya emang nih kemakan nama ini sendiri nih apa prinsip sendiri. Halo saudara-saudara, saya Soleh Solihun dan kali ini saya bakal diajak ke dalam mobil Jakarta Journey ngobrol sama Didis. Tapi ini mana mobilnya belum datang, jadi sambil menunggu Didis datang, mari kita nikmati udara Jakarta ini yang lembab dan hangat dan pliket. Halo Kang Halo, Soleh. wah mobil baru nih. Silahkan masuk. Apa kabar Kang Soleh? Baik, pertama kalinya ini saya naik mobil bersama orang yang baru dikenal selain transportasi umum. Langsung ini aja ya, langsung percaya aja ya. Kalau diculik gimana tuh Kang? Sehat Kang Soleh? Alhamdulillah, ini mobil apa sih? Kok Ini- terang banget ya? Ini Geely namanya. Oh. Geely X5. Kan spesial nih, kita mau interview Kang Soleh kan, mau ngobrol-ngobrol sama Kang Soleh, mobil harus yang kece, harus yang bagus. Biar Sehat. terang ya lightingnya ya, Iya, nggak perlu lightingnya lampu-lampu terang, ya, betul. pintar. Benar-benar bagus menyiasati, nggak ada lampu-lampu. Cahayanya juga cahaya alami gitu Iya, kan. iya. Untung aja nggak mendung nih. Iya, betul. Gimana hari ini Kang Soleh? Alhamdulillah sehat. Tadi pagi ngapain aja? Pagi biasa, antar anak. Tugas harian ya? Iya, Setiap hari. memang begitu. Eh, Wah, ada beginian juga kursinya nih. Iya. Ini kalau mau disetting ada di sini nih Kang. Kalau kurang mundur, kurang apa, Coba. didorong. Kan tuh ada kayak, Iya, ya. nah, terus passenger seat adjusted. iya, terus kalau yang ini jauh banget ngeliatnya. Kalau ini juga senderannya juga bisa diatur. Oh, lumayan Gitu. nih. Ini iklan bukan ya? Kalian Kita- dapat Kita ini ya? kerjasama aja. Sama saya. Aduh seru banget Kak. Soalnya tuh salah satu wishlist guys. Aku tahu Masa? wishlist Didis tahu di Jakarta Journey karena udah ada beberapa kali kita ngobrol bareng sama komika ya, stand up comedian dan lain-lain tuh pada banyak yang mention Kang Soleh. Karena berapa kali kalau Didis tanya kayak soal mereka bikin materi segala macem, saya nggak sejago Kang Soleh. Padahal bilangnya kayak gitu. Ah, masa sih? Ngomongnya kayak gitu. Siapa iya. yang ngomong gitu? Banyak deh. Kemarin tuh terakhir siapa ya? Ada Bang Boris juga ngomong gitu. Kita nggak sejago Kang Soleh yang nggak usah nulis materi itu katanya. Gila, legend banget ya Kang Soleh kalau Justru kalau karena stand up saya nggak nggak bikin bisa materi. nulis materi makanya. Tapi- Mereka bisa nulis materi, gue nggak bisa. secara teorinya gitu ya. Iya, secara pekan-pekan penulisan apa materi stand up comedy mereka pada jago-jago. Kalau gua nggak bisa, nggak ngerti cara apa berpikir seperti mereka. Ah, Tapi pada jago, bagus-bagus mereka tuh anak-anak apa yang usianya di bawah gua tuh kayak yang ya apalagi Boris, Boris mah lucu banget dia. Deliverynya bagus gitu. Kayak Ari Brata itu, wah Brata. gila pada lucu-lucu anak-anak sekarang. tapi Kang Soleh tanpa menulis materi gitu, emang kalau misalnya mau manggung nggak deg-degan gitu Kang? Kayak nggak, rasanya kayak nggak prepare gitu apa gimana? Ya prepare yang apa ya gue nulis ini apa pointer. Pointernya aja. Iya, mau ngomongin ini, ngomongin itu, ngomongin ini, ngomongin itu. Kayak kalau lagu tuh kayak judul lagu ada setlist. Ya bedanya ya tetap aja harus ada, kalau apalagi kalau mau bikin special show itu ya tetap harus dipikirin mau ngomong apa, nggak yang di kepalanya jangan. Ya memang kalau kayak job-job korporat atau misalnya manggung 15 menitan, ya itu nggak ditulis, nggak dikasih pointer-pointer, dipikirin aja di kepala, nanti ngomong ini, nanti dari sini ke sini. Oh. Cuma kalau special show yang butuh waktu minimal 1 jam dan apa ya ada tema khusus, terus memang udah dipersiapkan dengan jauh-jauh hari, orang bayar mahal, ya dipersiapkan materinya dalam arti ditulis, tapi tidak ditulis seperti layaknya anak-anak
komika yang lain nulis. Yang benar-benar rapih gitu. Ya, kalau mereka kan habis. bisa tuh nulis ini premisnya ini, terus setupnya ini, punchline-nya ini. Nah, kalau gua nggak ngerti gimana cara menerjemahkan teori itu ke dalam bentuk penulisan. Cuma ngerti nanti mau ngomongin ini, ya udah ngomongin gitu. Ya itu tetap ada nulis, tapi nulis setlist doang, nulis pointer keywords lah. Tapi tergantung ininya, berarti durasinya. Kalau misalkan pendek itu mah nggak usah gitu, tapi kalau panjang harus gitu. Iya, kalau itu kayak yang acara-acara ya kan job korporat banyak yang misalnya cuma 15 menit menghibur di acara perusahaan atau gathering atau apa, ya itu kan nggak perlu ditulis, tinggal dilihat aja nih crowd-nya kayak gimana, ya udah nanti bawain materinya tentang ini, tentang itu, terus tinggal crowd work, udah. Nggak yang perlu ditulis, disiapin ngomongin apa nanti ya. Nah, kalau spesial show baru harus dipikirin, minimal kan sejam, jadi harus mikirin, dilatih dulu. Karena panjang, komik dulu segala macam. Iya. Tapi kalau dulu zamannya jadi wartawan, kayak mau interview orang atau mau dosis ketemu apa, kayak gitu juga nggak? Dadakan aja gitu atau? Iya, dadakan aja. Serius? Iya. Nggak di-prepare gitu? Kan udah ada di kepala. Mantap betul. Mau nanya apa? Oh gitu. Setahun pertama jadi wartawan masih, tapi itu pun ditulis kalau mau wawancara buat yang halamannya banyak. Misal harus ini wawancara 6 halaman atau 8 halaman. Ditulis tuh awal-awal jadi wartawan. Tapi sejak era Rolling Stone lah atau Playboy akhir Playboy pertengahan sampai ya dari mulai Playboy pertengahan terus ke Rolling Stone sampai sekarang nggak pernah nulis pertanyaan. Karena udah jam terbang. Iya mungkin ya. Ya karena kalau ditulis lagi zaman jadi wartawan nulis pertanyaan, nanti kita nggak fokus mau wawancara. Iya benar. Terlalu sering ngelihat ke tulisan. Mendingan fokus ke lawan bicara. Jadi follow up questionnya nyambung gitu kan? Iya. Sama dia ngomong apa? Iya, akhirnya nanyanya berdasarkan jawaban terakhir narasumber. Oh, tapi kangen nggak Kang masa-masa liputan gitu? Dia nggak kangen kan, sekarang juga udah masih menjalankan proses itu, cuma nggak sebagai wartawan aja, bikin The Soleh-Solihun interview. Yang tetap interview lah ya. Ya itu kan dulu bikin itu juga gara-gara kangen sama kegiatan jurnalistik, wawancara orang, ya makanya bikin The Soleh-Solihun interview di YouTube. Terus sekarang belakangan ini setiap nonton konser ya udah captionnya ditulis agak serius gitu. Itu kan supaya kayak mengobati kerinduan akan kegiatan liputan. Iya. Karena percaya nggak sih Kang, kalau kayak sekali wartawan tetap wartawan gitu maksudnya? Iya, KTP saya kan wartawan. KTP wartawan. Karena waktu itu ditawarin, Pak mau diganti nggak? Nggak usah lah. Karena ada privilege nggak sih nggak? Ya itu, cuma kan kayak keren aja. Ya, KTP-nya masih wartawan juga? Enggak, aku enggak. Enggak ada. Swasta nggak salah ya apa? Swasta. Malah baru tahu kalau KTP itu bisa ada spesifik wartawan gitu. Ada, bisa. Oh, ada, bisa ya. Waktu itu sempat ditawarin sama petugas mau ganti nggak jadi seniman? Kayaknya kalau seniman terlalu berat ya. Nggak terlalu nyeni orangnya, ya udah wartawan aja lah. Nggak apa-apa Pak. Gue bilang nggak usah Pak, biarin aja wartawan aja. Tapi dulu gagah gitu kan. Wes keren banget gitu ya kayak wartawan gitu ya. Tapi dulu waktu awal-awal masuk ke media cetak berarti gimana? Kalau Didis dulu lama di TV Kang. Di TV jadi TV berita. News anchor ya. Reporter dulu awalnya. Reporter sama liputan juga segala macam. Kalau Kang Soleh waktu awal-awal tahun-tahun pertama di media cetak tuh gimana? Ya memang kan pertama kerja 2004 di MTV Trax tuh, terus kemudian jadi Trax Magazine. Memang cita-cita gua jadi wartawan musik. Dari zaman kuliah, karena nggak suka baca berita di luar musik. Dulu juga waktu kuliah langganannya tabloid Mumu, itu majalah tabloid musik gitu, 2 minggu sekali terbit. Terus majalah News Musik ya. Bacanya yang musik-musik aja, baca surat kabar atau harian tuh nggak terlalu suka, tidak menikmati baca berita-berita Ipolexos gitu ya. Iya, hard news dan Ipolexos Bud Hankam gitu. Politik hukum keamanan. terus. Tapi kan kata orang kan wartawan tuh nggak bikin kaya Kang. Kenapa dulu sampai kuliahnya ngambil jurnalistik? Ya karena dulu kan masuk di Vkom Unpad tahun 97 tuh UMPTN-nya lulusnya ilmu komunikasi.
Komunikasi. Terus ternyata semester 3 harus milih jurusan. Dari Oke. ilmu komunikasi itu dipecah lagi. Heeh. Ada jurnalistik, manajemen komunikasi, sama hubungan masyarakat. Nah, terus Oke. pas waktu mau milih jurusan, humas, kayaknya harus rapi-rapi deh. Rapi-rapi. Nggak gua banget itu pakai baju-baju rapi. Heeh. Terus manajemen komunikasi, waduh banyak banget teori. Wah pusing kayaknya. Ya udah, jurnalistik selain karena yang dua itu tidak menarik, jurnalistik tuh jaket himpunannya keren. Terus gara-gara jaket himpunan Terus dong. Iwan Fals pernah kuliah di publisistik. Oke. Terus Superman juga kan Iya, wartawan. Spiderman Peter Parker kan fotografer, Iya. kerja buat koran. Orang juga. Terus ya itu sepertinya lebih menantang ya. Oke. Ya udah ngambil aja jurnalistik. Ternyata menyenangkan dan ternyata gua bisa nulis nih. Terus ya karena taunya cuma bisa nulis, ya udahlah jadi wartawan aja lah. Ya udah karena nggak ada pilihan aja. Bukan semata-mata karena yang nggak mikirin duit, nggak mikirin apa. Ya bisanya cuma itu, ya udah kerjain aja itu. Nggak mikirin duitnya ada atau nggak. Yang penting mah bahagia. Yang penting mah jalanin sesuai ini apa yang disuka gitu ya. Ya, pas Passion. ternyata bisa nulis. Saya cuma senangnya baca majalah musik. Ya udahlah kalau gitu jadi wartawan musik aja. Karena menyenangkan bacanya. Oke. Terus ya udah dijalanin aja jadi wartawan musik. Berarti pas abis lulus tuh langsung daftarnya tuh ke media yang musik ya? Iya, ditawarin sama senior pas baru seminggu mau wisuda, ditawarin lah, mau nggak ini kerja nih, kita lagi butuh reporter. Majalah musik, ya udah ambil. Kebetulan mau lulus ditawarin. Tapi tough nggak sih, Kang, zaman-zaman jadi wartawan dulu mah? Tough gimana? Galak nggak seniornya misalkan? Terus Enggak. kayak, enggak? Enggak. Kalau di berita lumayan galak. Enggak, kalau di entertainment mah enggak, santai Enggak kok. Di hiburan mah aman. Tapi kejar deadline gitu nggak? Kan bulanan. Santai. Makanya gua nggak mau kerja gitu. di harian atau di Oke. media elektronik kayak TV. Kan deadline-nya kalau apalagi harian, deadline-nya kan per hari, dan bahkan ya apalagi TV kan bisa per jam kan. Kalau bulanan mah kan santai deadline-nya, relatif lebih santai, nggak yang hari ini harus selesai. Ya memang dipersiapkan kan buat majalah edisi 1 bulan, ya disiapin udah jauh-jauh hari dari 2 minggu sebelumnya. Jadi santai, nggak yang ada deadline. Wah, dikejar deadline ya standar aja, misalnya seminggu ini harus selesai. Ya kan nggak terlalu menegangkan deadline-nya kalau kita bisa memanage waktu. Santai kerja di majalah mah. Oh gitu. Iya kan bulanan terbitnya. Karena tulisannya juga panjang ya, Kang ya? Iya, tulisannya Tulisan panjang dan panjang. majalahnya juga kan terbitnya sebulan sekali. Jadi nggak ada deadline yang gila-gilaan. Pernah salah info nggak? Salah nulis nggak? Nggak. Nggak pernah, alhamdulillah. Memang dari awal salah satu yang harus dipegang ketika memberitakan tuh, kalau menurut gue ya minimal jangan salah tulis deh. Iya. Wartawan mau nulis bagus atau jelek itu relatif, Benar. tapi yang paling utama itu jangan sampai salah info. Ya, salah fakta dan data. Iya. Makanya harus benar-benar dicari banget. Ya harus inilah benar-benar pas nulis ini ada yang salah enggak gitu. Terus dulu waktu ingat gak awal pertama kali interview gitu misalkan, siapa? Gigi. Oh iya. Ya, tahun 2004 itu? Iya, 2004 band pertama yang diwawancara ketika baru pertama kali diterima jadi reporter di MTV Tracks itu Gigi. Oh, deg-degan gak awalnya, Kang? Enggak. Ih, gokil. Kok bisa gak deg-degan? Ya, Dulu awal deg-degan banget kalau pertama kali interview. Enggak, gua deg-degan cuma pas Iwan Fals aja. Karena ngefans. Ya. Iwan Fals sama Slank paling. Gigi kan karena ya suka ajang, bukan penggemar, jadi ya udah sana. Plus dia juga menghadapi wartawan bukan menghadapi penggemar. Jadi ya maksudnya udah karena udah ada label itu loh. Gua ini wartawan, ya udah siapapun yang datang kan memang sama gua merasa setara nih ininya. Jadi nggak perlu deg-degan, toh kita sama-sama membutuhkan, mereka membutuhkan media buat publikasikan, kita wartawan butuh mereka buat jadi bahan berita. Jadi nggak ada deg-degan gimana-gimana.
Tapi dulu ini apa namanya yang one on one gitu sama Gigi? Apa Iya. doorstop? One on one. Kalau doorstop ikutan juga nggak? Enggak. Kalau bulanan nggak ada doorstop. Oh, jadi emang sengaja arrange interview khusus gitu ya, Kang ya? Iya, bahkan semua datang ke kantor kalau majalah musik. Band-band kan ini minta diberitain kalau baru rilis album baru, ya mereka yang datang ke kami. Jadi sekarang kayak promo lah ya? Iya, ya memang pas biasanya masa-masa masa-masa promo biasanya band-bandnya minta diwawancara. Jadi tinggal nunggu aja mereka datang. Oh, oke. Itu kalau yang sama Om Iwan Fals karena kerjaan atau yang setelah di YouTube ini? Dulu pertama kali wawancara Iwan Fals waktu masih kuliah. Wah, justru sebelum kerja? Iya, gue bikin majalah kampus di waktu di Vkom. Terus ikut Jambore OI yang pertama tahun 2000. Pas di Jambore itu memberanikan diri, Bang, saya dari ini mahasiswa Vkom Unpad, boleh wawancara nggak? Terus welcome Om Iwannya. Iya, nah itu deg-degan tuh. Deg-degannya gimana tuh Ya deg-degan lah, ketemu idola deg-degan. Tapi disiapin nggak pertanyaannya? Enggak. Nah, ya udah ada di kepala kan. Tapi lancar. Ya lancar, dilancar-lancarin lah. Dilancar-lancarin. Daripada kelihatan. Jadi tapi nggak pakai prepare tulis list pertanyaan langsung itu, tapi bisa lancar gitu. Sorry nih, gue potong dulu obrolannya. Gue cuma mau ingetin kalian untuk jangan lupa pencet tombol subscribe dan juga lonceng biar bisa dapat notifikasi video-video kita yang baru yang pastinya nggak kalah menariknya dengan bintang tamu yang nggak kalah serunya. Oke, kita lanjut. Kan udah bertahun-tahun mau ngobrol sama Iwan Fals, udah tahu apa yang mau ditanyakan. Belasan tahun, puluhan tahun mungkin ya, dulu tuh tahun berapa tuh, 2000 dari, ya udah belasan tahun nunggu momen pengen ngobrol sama Iwan Fals, ya udah banyak pertanyaan di kepala kan. Berarti kayaknya emang Kang Soleh tuh interviewer sejati ya, maksudnya kayak terlahir untuk menjadi interviewer gitu kayaknya. Iya, saya terlahir buat jadi. Soalnya nggak ada grogi-groginya gitu kan. Maksudnya. Jadi sembunyiin aja kalau grogi. Lagian kan cuma bertanya, nggak perlu takut juga. Iya sih. Tapi ada nggak ilmu yang dulu waktu dipelajari selama jadi wartawan sampai sekarang gitu masih digunakan gitu loh maksudnya? Oleh semua yang saya kerjakan ini ya ilmu ketika jadi wartawan. Mau stand up, mau bikin podcast, itu kan sama aja ilmu wartawan sebetulnya. Kan stand up juga observasi. Terus ya gimana cara menyampaikan opini supaya orang percaya kan. Ya kalau kan ketika jadi wartawan mau mengemukakan sesuatu lewat tulisan, gimana caranya kita kasih data-data yang orang oh iya ternyata percaya ya gitu. Ya harus berdasarkan, ya makanya kan komedi itu kan harus dimengerti ya. Ya. Gimana caranya dimengerti kan kita harus punya observasi yang kuat dan argumen yang kuat. Kenapa apalagi stand up. Kan yang membedakan stand up komedi dengan jenis komedi lain adalah bahwa di stand up itu harus terasa ininya opini atau sudut pandang si pelawak. Kalau di komedi yang lain, komedi dalam grup itu nggak terlalu kelihatan opini si misalnya si A, B atau C. Karena kan biasanya kalaupun mau menyampaikan opini disampaikan dalam sebuah cerita gitu. Jadi nggak ketahuan nih yang mana yang punya opini yang tegas. Dan kadang-kadang kalau dilawakan dalam grup kan memang sering kali disampaikan dengan cara yang halus ya, kayak zaman dulu Bagito atau Warkop. Memang karena penguasanya rezimnya ini banget ya keras banget, jadi rata-rata zaman dulu tuh ketika melawak menyampaikan opini, kalaupun ada kritikan atau opini dari grup pelawak ya bisa mungkin halus atau gimana. Kalau sekarang ketika stand up rata-rata banyak yang memang lugas menyampaikannya. Itu tadi kan ya opini tadi, makanya di stand up itu yang membedakannya adalah bahwa semua pelawak itu ketika menertawakan sesuatu atau komenin sesuatu lah. Ya itu kan biasanya ada sudut pandang dia. Betul, opini dia akan sesuatu yang disampaikan dengan cara lucu. Nah, bedanya itu aja kalau di stand up itu dengan cara komedi, kalau di jurnalistik ya dengan cara yang serius. Oh, ada kesamaannya ya, baru sama lah ya kan. Iya sih. Kita sebagai pelawak
mencari, melihat dan mengalami, oh ini ternyata ada yang tidak beres. Makanya kan sering disebut dibicarakan bahwa stand up comedian itu mengungkapkan keresahannya. Jurnalis juga punya banyak keresahan. Oh ini negara sedang tidak baik-baik. Nah, gimana caranya jurnalis menyampaikan kondisi bahwa negara sedang tidak baik-baik dengan cara yang ini nih fakta-faktanya ini loh, ini nih. Ya pelawak dengan ini kenyataannya begini, tapi dikemasnya dengan cara lucu, dicari punchline-nya. Kalau jurnalis kan tidak perlu mencari punchline. Yang penting dia menyampaikan fakta dan data dengan benar. Betul. Ya kalau komedian harus lucu, karena bedanya stand up komedi dengan pidato yaitu terletak di ketika stand up komedi orang harus tertawa, bukan cuma kasarnya mengerti. Iya. Ada lagi nggak ya wartawan yang jadi komedian, Kang? Kayaknya jarang ya. Siapa ya? Ya kalau wartawan musik nggak ada lagi sih. Nggak tahu kalau wartawan yang lain ya. Kalau wartawan musik, kayaknya cuma gua kayaknya. Iya kan. Dan jadi stand up komedian. Iya, padahal ternyata ada ya mungkin ada silver lining, ada kesamaannya gitu loh maksudnya. Iya. Yang tadi Kang Soleh ceritain. Ya makanya itu juga kenapa gua tuh nggak nulis seperti anak-anak yang lain. Mungkin karena ketika gua kasih keywords atau ini, gua udah kebayang di kepala kalimatnya seperti apa. Udah ada di kepala nih. Iya. Poin ini disampaikan dengan kalimat seperti ini. Ya mungkin ya. Ali ya, bukan ya? Iya. Oke. Nah sekarang kan Kang Soleh tadi cerita di awal tuh menyalurkan rasa kangennya waktu interview dulu di media lah ya ke YouTube-nya sekarang. Nah itu sekarang YouTube-nya yang interview with Soleh Solihun itu. Soleh Solihun interview itu kebalik. Sampai sekarang tuh masih nggak ada AdSense-nya kan? Nggak ada. Kenapa Kang? Kok nggak dikasih AdSense? Nggak apa-apa, biarin aja. Dulu kan pernah ada AdSense 2 kali, dapat duit 2 juta tuh waktu masih 11.000 subscribers. Terus nggak tahu kenapa di suspend sama YouTube dan nggak bisa balik lagi akun AdSense-nya. Jadi kalaupun mau nyari duit lagi dari YouTube harus bikin lagi channel. Nggak usah lah, biarin aja. Dari nol ya maksudnya? Iya, nggak usah, biarin aja. Gue pengen bikin sesuatu yang memang murni karena kepuasan batin atau ya kesenangan pribadi tuh ya. Iya, tanpa ada motivasi uang. Jadi benar-benar ya udah si Soleh Solihun interview ini buat ini bisa hobi bukannya ya mungkin pokoknya kesenangan batin aja. Sendiri aja gitu ya. Iya, nggak perlu ada embel-embel nyari duit atau bener pengen melakukan sesuatu, pengen berkarya dengan tulus aja. Ini memang pengen bikin wawancara aja karena dulu kangen jadi wartawan, terus kangen wawancara orang, ya udah bikin Soleh Solihun interview. Masalah nggak ada duit mah ya biarin aja, toh masih bisa nyari duit dari tempat lain ya, makanya ya walaupun pada akhirnya ya kayak gue dapat podcast naik kelas itu gara-gara ngelihat si Soleh bisa nih wawancara, ya itu kan efek yang lain yang ditimbulkan dari hasil Soleh Solihun interview. Tapi yang awalnya nggak planning ke arah sana. Iya, sampai sekarang pun makanya ya udah memang pengen bikin aja. Kalau ternyata di tengah jalan ya baru 2 kali sih ada yang mau dong pasang iklan. Ya udah bikinin, boleh, sini bayar ongkos produksinya, nanti dikasih video proper. Kalau nggak ada mah ya udah. Yang pakai handphone aja itu yang 2 jam megang handphone. Memang cuma murni pengen ngobrol sama orang aja, pengen bikin karya jurnalistik. Selain itu juga biar kan zaman sekarang tuh kita harus tetap relevan ya. Di era digital ini gue males bikin konten-konten yang lucu-lucu atau apa kan supaya tetap relevan di dunia digital. Makanya ya udahlah gue bikin konten interview aja. Yang emang nggak perlu jadi orang lain, kan? Iya, memang aja. Minimal ya udah Soleh Solihun tapi kemarin dia baru tadi malam ngeliat yang di YouTube Kang Soleh yang sama Vincent. Sampai 12 juta loh, Kang. Iya, itu juga per kemarin tadi malam. Sampai sekarang itu kayaknya yang paling memang itu yang paling banyak. Iya, maksudnya coba kalau itu ada AdSense ya lumayan banget itu views-nya. Ya nggak usah dicoba-coba, kan nggak tahu juga, nggak usah bertanya-tanya. Ya kan dari awal juga niatnya bukan karena Iya. Kayaknya juga Vincent juga mau diwawancara gara-gara tahu ini Soleh mah bikin bukan AdSense, kan itu juga dia yang minta. Oke. Dia yang nawarin
boleh nih Leh kalau sambil mau wawancara, ya udah wawancara aja. Toh dia tahu ini mah memang bukan nyari duit, nyari AdSense ya kan. Gua mau wawancara aja, terserah mau apa, mau banyak yang nonton atau enggak, makanya nggak peduli kamera goyang-goyang atau karena banyak guest-guest yang Kang Soleh interview itu yang di YouTube itu yang memang sejarang itu dia muncul di media lain untuk diwawancara gitu loh. Nah pertanyaannya, gimana cara Kang Soleh itu buat orang itu nyaman di interview sama Kang Soleh? Apakah harus deket dulu? Apa emang ya udah sebatas kenal aja, ayo bisa di interview? Gimana cara bikin nyaman? 90% yang di Soleh ini interview itu karena udah akrab. Oh, karena karena gue suka karyanya. Minimal ada satu karya yang menurut gue bagus nih, gue suka. Jadi 10% itu karena misalnya bantu temen, bantu PH atau bantu label, ya udah. Tapi paling cuma sedikit orang yang apa, nggak yang akrab banget itu. Kenal mah kenal, tapi bener-bener yang akrab banget itu yang 90%. Tapi menurut gue semua orang ketika sudah mau diwawancara itu dia siap dengan menjawab apapun. Iya. Tinggal kita yang bertanyanya. Kadang-kadang kan semua tuh ada di pikiran kita. Aduh, orang gimana ya? Kalau gue tanya, gitu. Ya kan dia udah datang buat wawancara. Kan dia tahu kita wawancara ya, direkam. Dia tahu perbincangannya bakal direkam. Dia tahu tujuannya bertemu dengan si pewawancara itu buat ngobrol dan disebarluaskan. Jadi harusnya semua orang itu ketika dia datang buat wawancara sudah siap buat mendapat pertanyaan apapun, kecuali misalnya orangnya dari awal bilang, tapi gua nggak mau dibahas yang ini ya. Nah itu kan dia udah ngasih gambaran. Orangnya kalau nggak ngasih batasan, kan sebetulnya dia siap. Tapi menurut gua kalaupun dia tidak siap ditanya, kan dia pasti, gua nggak mau jawab yang itu deh. Ya udah, nggak apa-apa. Kita sebagai pewawancara nggak usah yang nggak usah maksa atau nggak usah baper atau nggak usah kok canggung. Ya biarin aja. Kalau misalnya ada pertanyaan yang, aduh gua nggak mau jawab itu deh, ya udah nggak apa-apa, santai aja, nggak perlu jadi yang, ya kok nggak mau jawab, aduh ya gua salah ya, biarin aja. Tinggal ya udah, tinggal nggak usah dilanjutkan pertanyaannya, ganti pertanyaan lain. Segampang itu menurut gua, apa menyikapi kayak orang-orang kan suka nanya, ya ini juga kemarin gua baru ditanya, gimana lu kalau orang ditanya terus nggak mau? Ya udah nggak usah ditanya lagi. Iya. Kalau dia nggak mau jawabnya pas di tengah-tengah tuh, itu ngubah mood nggak? Mood Kang Soleh? Gua emang enggak. Biasa aja. Ya udah. Ya udah. Saya salah nanya nih, tengah-tengah kita kayak nanya satu yang emang jadi nggak mau jawab lah gitu. Tiba-tiba mood dia agak kerasa nih kayak bete gitu. Ya tinggal. Ya udah, kita nggak usah bahas itu. Ya udah, next lagi gitu. Iya. Kenapa kitanya mesti ikut-ikutan bete? Iya. Ya bilang aja kalau perlu ya. Oh ya sorry, gue pikir lo mau nanya itu, kan nggak apa-apa. Tinggal minta maaf aja. Nggak perlu yang kok ini. Iya, ya biarin. Tinggal ngomong aja. Lo nggak mau jawab itu ya. Ya udah sorry ya. Gue pikir lo masih. Gue pikir lo mau jawab pertanyaan itu gitu aja. Ya tinggal ngomong aja. Ya kan nggak usah yang. Nggak usah dibawa ribet. Iya, simpel aja. Emang hidup Kang Soleh simpel aja gitu ya. Dia simpel aja. Tapi 2 jam Kang Soleh, itu kan ada ya sejam, ada yang sejam, ada yang sejam setengah, ada yang sampai 2 jam. Itu tuh gak habis topiknya. Enggak. Padahal nggak disiapin, aku yakin deh. Enggak. Tuh kan. Emang berdasarkan keponya aja gitu Kang Soleh. Iya kan, itu tadi kuncinya wawancara tuh mendengarkan. Oh, jadi follow up question kebanyakan. Iya, makanya yang bikin wawancara kadang-kadang kadang-kadang suka bingung bertanya karena dia tidak menyimak, tidak mendengarkan, sibuk bertanya, sibuk memikirkan pertanyaan. Padahal selain menyiapkan pertanyaan, harusnya pewawancara juga aktif mendengarkan, fokus dengerin aja dia ngomong apa. Kan gua rasa juga kalau orang-orang mendengarkan bisa dapat pertanyaan lanjutan. Nggak usah sibuk. Makanya gua tuh agak ini dengan menyiapkan pertanyaan, nanti orang terlalu sibuk. Abis ini nanya ini, abis ini nanya ini. Jadi nggak fokus. Padahal mah ya dengerin aja dia ngomong apa, masih bisa ditanya lagi tuh berdasarkan jawaban dia. Atau kalau misalnya tertahu udah habis nih jawaban dia, ya tinggal nanya yang lain lagi aja. One wawancara guys ini. Iya, dan pentingnya mengetahui siapa narasumber kita supaya nggak kehabisan pertanyaan. Kalau kita nggak tahu sama sekali nanti kita bingung. Minimal tuh tahu basic info. Kalau dia punya Wikipedia page,
minimal kita Dibaca. udah baca Iya. Wikipedianya, jadi mengerti oh orang ini tuh seperti apa, Oke. gambaran umumnya. Oke. Jadi kita tahu oh dia nih begini, karyanya gini ya, kan bisa dikembangin dari pengetahuan dasar itu. Kalau cara Kang Soleh biar keep up dengan informasi kekinian deh gitu, apa yang sedang terjadi kali ini, masih suka scrolling sosmed? Apa yang dilihat biasanya kalau scrolling sosmed? Nah gue tuh kayaknya kalau tren-tren terkini nggak ngerti, kayak lagu-lagu viral apaan ini, tren-tren viral suka banyak ketinggalan karena algoritma gue tuh nggak sama Beda dengan ya, algoritma kayaknya ya. yang apa orang-orang pada umumnya. Emang apa algoritmanya Kang Soleh? Ya kalau nggak motor, Oh, oke. jeans, terus apa ya cewek-cewek. Cewek-cewek tuh gitu. Ya karena teman-teman gue pada nge-like, jadi yang teman-teman gue suka pada nge-like-likein cewek-cewek, jadi otomatis Muncul. pada muncul. Nyalahin teman-temannya. Beneran, pas gue lihat, Beneran. kenapa gue lihat foto cewek, ada video ini muncul, video cewek ini muncul, lah ini temen gua nih udah Nyalain like, follow by lah. Ini dia ternyata gitu ya. Oke. Kalau proses kreatif kan Kang Soleh juga selain aktif interview sendiri gitu ya untuk konten sendiri, terus juga apa namanya nulis direct atau sutradara, terus juga stand up masih kayak gitu kan. Maksudnya selama ini Kang Soleh tuh kalau proses kreatif itu gimana sih mencari inspirasi itu biasanya apa, nonton film kah atau lagu kah, apa biasanya? Mencari inspirasi buat apa ini? Beda-beda ya emang ya? Beda-beda. Kalau sosmed beda, kalau stand up beda, kalau ini beda. Kalau mencari, ya kita ngomongin yang paling gampang stand up aja ya. Boleh, stand up. Yang konteksnya stand up. Mm-mm. Setiap misal nih mau bikin special show, Mm-mm. kalau gua selalu nyari judulnya dulu. Judulnya dulu. Iya. Tahun lalu kan begitu dapat judul enak tuh turunan materinya seperti apa. Tahun lalu bukan kan dari keresahan dong berarti. Iya makanya di keresahan ini apa ya? Judulnya. Iya, Oke. keresahan selama ini tuh apa Oke. sepanjang tahun ini yang kira-kira menarik buat dijadikan judul dan bisa banyak materinya. Tahun lalu Oke. karena merasa terlalu banyak waktu luang Jadi kurang kerja, makanya terlalu Bener. banyak waktu luang. Ya udah nanti turun tuh ke situ, terlalu banyak waktu luang. Ngapain aja nih ngomong ya bercerita soal yang hari-hari nggak ada kerjaan aja gitu. Oke. Gimana kan dari hari-hari nggak ada kerjaan, berarti bandingkan dengan di Wikipedia Soleh Solihun itu banyak banget pekerjaannya, tapi nyatanya nggak ada yang dikerjakan sama sekali tuh. Semuanya gitu. Ya jadi kan banyak materi bisa turun ke situ. Nah kayak tahun ini separuh bayar separuh kaya. Itu kan gue udah booking si Geraha Bakti Budaya itu dari awal tahun. Terus nyari-nyari judul apa ya. Jadi pas booking tuh belum punya judul? Belum punya judul. Loh, gitu. Dan belum punya materi, makanya kan gitu. ya booking aja dulu. Ya, Kan ya, materi bisa dicari kemudian. Oke. Makanya waktu awal tahun udah booking si Geraha Bakti Budaya, gua judulnya apa ya? Karena penting setelah nemu judul kita bisa Tahu, cari materi iya. dan dapat inspirasi. Iya. Ya, terus akhirnya di awal-awal tahun itu bokeh, tapi ada Harley di garasi. Dulu kan merasa ketika gua kecil menganggap orang kaya itu orang yang punya Harley itu orang kaya. Nanti kalau satu saat saya kaya, saya bakal beli Harley. Dulu waktu kecil berpikirnya. Jadi indikator kaya menurut Soleh Solihun kecil tuh adalah punya Harley. Ketika orang sudah punya Harley di garasi, itu dia kaya. Nah, waktu awal tahun bokeh, kerjaan lagi sepi. Duit udah mau habis di rekening, tapi di garasi ada Harley. Jadi kayak sebenarnya bokeh tapi ada Harley. Iya, tapi gua tuh kaya apa enggak ya? Secara rekening enggak kaya, tapi secara di garasi ada Harley. Berarti gua tuh separuh kaya. Ya udahlah. Plus waktu awal tahun tuh memang dari awal tahun memang pengen bikin special show yang 2 sesi, siang dan malam. Tapi gua tuh nggak mau ngulang materi. Dari dulu manajemen selalu bilang bikin 2 show lah biar nutup ongkos produksi. Cuma kalau 2 sesi nggak mau, gue tuh males. Tadi siang baru bawain lawakan itu, masa malam bawain lagi nggak? Akhirnya tahun ini ya udahlah kita bikin 2 sesi, tapi gua bagi 2 materinya. Plus karena yang waktu tahun lalu sih terlalu banyak waktu luang itu 3,5 jam, orang pada marah gara-gara kelamaan nih, capek gua. Malam. Terus guanya juga udah kelayangan, capek. Kayaknya ini udah nggak kondusif nih show kelamaan. Makanya win-win solutionnya dibikin 2 show dengan bagi 2, manajemen dapat yang diinginkan, ongkos produksi ketutup.
Gua juga tidak mengulang materi dan setiap show jadi nggak terlalu lama. Orang yang nonton masih relatif nyaman lah di bawah 2 jam. Terus dari awal tahun tuh nyari judulnya apa ya yang bisa menggambarkan ini dibagi 2, setengah pas lagi mikirin itu, oh ada Harley tapi bokeh, oh berarti gue ini separuh kaya. Terus satu lagi ya udah ngomongin tentang usia aja karena udah 46 banyak kerasa. Kayak jadi, separuh baya ya. Iya, memang pas dicari separuh baya tuh, oh bener pas nih 46 tuh masuk usia separuh baya, makanya jadilah judul separuh baya separuh kaya. Nah dari situ baru ketemu nyari, oke, kita cari turunan materinya dari separuh baya separuh kaya yang berhubungan dengan usia apa aja nih yang gua rasakan sekarang. Dicari materi. Nah, yang berhubungan dengan harta apa dicari gitu. Cara mencari inspirasinya kalau gua selalu dari judul. Setelah judul ketemu baru kita cari. Oke, ini berhubungan dengan usia. Oh berarti 46. Oh, apa nih usia 46 yang ini. Oh gitu, cari-cari aja dari usia terus bandingin usia kita dengan usia yang lain gitu-gitu. Bisa gitu ya. Jadi dari judul dulu ya. Iya, kalau gua selalu dari judul dulu. Kan itu keresahannya. Benar. Dari judul kita dapat tema besar keresahan yang akan disampaikan. Makanya dari itu baru cari-cari sepanjang tahun ini ada kejadian apa di hidup gua gitu. Gokil banget cerita dari di balik judulnya. Tapi Kang Soleh, kita akan lanjutin lagi obrolan soal separuh baya separuh kaya ini, tapi di tempat berikutnya ya. Tapi menuju ke tempat berikutnya kita mau transisi dulu. Jadi mobil Jakarta Journey ini bisa membawa kita kemana aja, Kang Soleh? Kang Soleh ada nggak cita-cita mau nonton konser yang paling banget ditonton yang nggak kesampean? Gua pengen nonton konser Rolling Stones tapi di tahun 1964 ketika mereka baru saja terbentuk. Jadi nonton Rolling Stones kan udah pernah 2 kali nonton Rolling Stones, tapi nonton Rolling Stones di tahun 64 itu belum pernah. Katanya kan gue denger ini mobil bisa kemana aja. Jadi tolong bawa saya ke konser Rolling Stones tahun 64 ketika mereka baru pertama rilis album. Oke, kita sudah sampai di 14 Oz by Sedulur. Kang Soleh, iya. Tadi sudah silahkan dinikmati abis nonton konser ini tadi kan ya kita. Iya, ayo lo editor lo. Rolling Stone tahun 64 loh. Tahunnya spesifik lagi tahun 64 di klub ya? Crowdaddy ya. Crowdaddy. Tambahin informasi di London. Semoga masih ada ya footage-nya ya. Nggak ada ya. Nggak ada katanya. Mampus banget. Cuma foto. Tapi Kang Soleh kalau nonton konser pakai ini juga Dogmart juga? Iya. Kan nggak bisa loncat-loncat. Mau pakai sepatu apapun udah nggak kuat loncat-loncat. Oh, jadi bukan karena sepatunya. Nggak. Mau pakai sepatu olahraga pun udah nggak kuat loncat-loncat. Oh, jadi daily juga pakai boots terus, Dogmart terus. Tapi kalau olahraga enggak dong. Olahraga pakai sepatu olahraga dong. Ya, makanya saya jarang olahraga kan. Dogmart belum bikin sepatu olahraga. Biar nggak pakai sepatu lain jadi nggak olahraga gitu. Kan gue olahraganya cuma jalan kaki di belakang rumah. Itu nyeker. Nggak pakai sepatu olahraga. Udah olahraga gue cuma itu doang. Jalan kaki di belakang rumah 30 menit. Udah itu kan nyeker. Astagfirullahaladzim. Tapi ada kan sepatu lain selain Dogmart? Ada 1 Red Wing. Pisang aja boots. 2 Vans. Vans. 1 Converse. Sama 1 New Balance. Ada dong New Balance tuh buat olahraga mah. Zaman dulu, sekarang udah jarang dipakai. New Balance yang sepatu tenis itu empuk, cuma pas di foto kayak, kurang keren, udah. Tidak merasa. Bukan Soleh Solihun gitu kayaknya ya. Iya, jadi suka, udahlah. Dulu masih sering waktu dulu kalau jalan-jalan liburan pakai New Balance itu karena masih bentuknya masih sneakers gitu kan, empuk tapi masih sneakers. Cuma belakangan suka, kalau di foto ya coba pakai Dogmart nih. Akhirnya sekarang jalan-jalan pun pakai Dogmart. Astaga, pakai Dogmart tuh? Iya. Ini karena lagi asam urat jadi Dogmartnya yang pendek. Soft. Iya, enggak, ini lembut ini. Oh, ini tuh lembut. Dan apanya ini enteng. sih kulitnya? Iya, kulitnya lembut, ini kan soft air. Si solnya juga nggak berat. Nggak kayak Dogmart yang klasik yang standar. Ini termasuk tipe Dogmart yang empuk. Jadi dipakai jalan pun enteng. Ya, gara-gara Kos kaki juga Dogmart, coy. Iya, abis asam urat. Jadi kalau pakai ini udah.
Habis asam urat. Cedera terus asam urat. Pertama cedera dulu, kedua asam urat jadi. Meskipun asam urat dan cedera tidak lepas dari tetap dari ini ya, dokmat ya, tetap dokmat. Iya, kemarin pas bengkak habis bengkak terus di fisio sembuh. Besokannya ke Pesta Pora, jalan 12.000 langkah, 8 jam, 12 jam bahkan. Kambuh lagi, bengkak lagi. Ya Gara-gara jalan habis sembuh bengkak, di fisio sembuh nih, habis kepelitek nih. Sembuh. Besokannya langsung pakai Dokmart yang boots yang tinggi. Berat, jalan-jalan di Pesta Pora 12 jam, 12.000 langkah. Besokannya bengkak. Sabtu Minggu tuh bengkak mau ke Padang, ada kawinan. Kawinan kan males kalau harus pakai sepatu rapih kan. Pakailah Dokmart. Itu yang slip on, bukan yang ini. Slip on ada lagi yang standar, yang keras. Kaki bengkak dipaksain masuk. Aduh. Bisa jalan tuh? Sakit, tapi dipaksain cuma gara-gara nggak mau terlihat. Sebenarnya bisa pakai sendal ya, teman kan masa udah mah di pesawat, mau ke Padang, ke kawinan, terus kelihatan pakai sendal. Sebenarnya yang aman tuh waktu itu pas bengkak pakai sendal gunung. Cuma kan nanti nggak masa soleh-solehin pakai sendal gunung gitu. Akhirnya dipaksain, bengkak diinjek aja, sakit. Minggu turun dari pesawat, minta mbaknya naik kursi roda. Ya Allah. Tapi nggak dicopot sepatunya? Ditaruh aja, diinjek doang ujungnya gini, set gitu doang. Jadi karena sakit, mau dimasukin sakit kaki, wong. Ya Allah. Fashion is number one ya Kang ya? Iya emang nih kemakan nama ini sendiri nih prinsip sendiri. Azab kayaknya nih azab karena azab karena suka ngeledekin orang yang olahraga, terus sama azab suka ini fasis Dokmart menganggap orang-orang yang tidak pakai Dokmart tuh Nora gitu. Jadi azab nih. Untung gua pakai Dokmart hari ini. Kang Mut, Didis mah Dokmart tuh gak nyaman sih. Maksudnya agak keras kan. Dia untuk memang keras. Daily makanya Didis mikir kalau ke bandara kan ke pesawat kan enaknya nyaman kan. Bahkan sendalan aja kalau bisa gitu loh. Tapi tetap pakai Dokmart tuh kayak nggak nyaman sih. Tapi Didis paksain hari ini pakai Dokmart. Iya, tapi azab ini gara-gara gua selalu yang Dokmart gini kuat ternyata tapi sekarang, awet, tapi emang awet ternyata sekarang jujur. karma nih jadi sakit pakai Dokmart yang standar gitu ya, yang klasik, gara-gara kaki masih belum sembuh, masih bengkak gitu gara-gara asam urat nggak masuk. Makanya ini juga agak sempit tuh gara-gara masih agak bengkak gitu ya. Itu kiri doang berarti yang bengkak. Kiri doang. Udah minum allopurinol gitu loh, obat asam urat. Astagfirullahaladzim. Emang umur gak bohong, tapi tetap mau gaya. Gimana ya, tuh? Usia katanya cuma angka. Ternyata usia itu yang membedakan usia itu adalah angka kadar asam urat. Oh iya, benar. Kalau usia lu masih 20-an, enggak, asam urat masih di bawah 7. Iya. Tapi ada berapa pasang Dokmart di rumah? 30 kayaknya. Itu mah nggak banyak dibandingin orang-orang yang koleksi sneaker, coba. Tanyain deh. Oh iya sih. Coba orang tuh kadang-kadang. Iya sih benar. Orang kadang-kadang gila Dokmart tuh banyak banget. Orang-orang yang koleksi sneakers itu bisa ratusan. Gading Martin sepatunya sneakersnya ada lebih dari 300. Anjrit. Dia 300. Bisa pakai sepatunya setiap hari ganti-ganti dan itu belum habis. Anjir. Jadi sebetulnya ya kan pasti yang nonton juga banyak yang sneakerhead Allah baru 30 mah. Ya Pak, ya kayak teman-teman gue pasti punya fans banyak puluhan. Orang cuma karena menganggap Dokmart 1 aja cukup, jadi ketika ada Dokmart 30, wah lu banyak banget. Sebenarnya itu standar kasarnya ya dibandingkan dengan orang-orang yang ngoleksi sepatu ya. Iya. Pasti cewek-cewek juga banyak yang sepatunya lebih dari 30 atau misalnya orang-orang yang ya itu paling gampang yang sneakerhead. Iya sih. Pasti banyak. Banyak banget. 30 mah biasa 30 mah. Cuma gara-gara Dokmart aja, jarang orang yang Dokmartnya sampai segitu mungkin. Itu kalau 30 mah semua tipe Dokmart udah ada punya ya, masing-masing satu lah ya. Ya, warna adalah, cuma belum semuanya juga, kan nggak semuanya suka, kadang-kadang ada yang bentuknya nggak cocok tipenya desainnya. Tapi setiap warna ada. Ya maksudnya yang bukan setiap warna ada, yang standar kan warna-warna standar ada, model-model standar ada, cuma ya itu kan nggak semuanya punya karena ada yang nggak suka juga desainnya. Iya sih. Gila, luar biasa sih. Iya nih azab.
Azab fasis Dokmart. Tapi pernah dihubungin nggak sama tim Dokmartnya gitu? Oh kan gue menjalin hubungan baik dengan Dokmart. Oh, jadi dari pertama kali toko Dokmart dibuka sampai sekarang yang masih rajin dikasih itu gue. Karena yang orang-orang lain kalau dikasih nggak dipakai. Kan iya. Cuma dipoto sekali udah. Nah, kalau gue benar dipakai, jadi mereka seneng ngasih ke gue tuh. Karena sampai asam urat pun dipakai. Iya, kan mereka bilang kalau ngasih ke si Soleh mah beneran dipakai. Kalau ke artis-artis lain mah foto sekali udah. Iya. Sekarang orang kalau gua nggak pakai Dokmart, kok nggak pakai Dokmart? Tumben kemarin nonton Foo Fighters ada calo tiket. Oh ya Kang Soleh, ada kelebihan nggak? Pas abis tanya kelebihan, kok nggak pakai Dokmart? Pas lagi abis cedera parah waktu itu kan masih nyut-nyutan banget, belum sembuh. Terus nggak bisa pakai Dokmart, jadi pakai yang sepatu olahraga. Nanya, tumben nggak pakai Dokmart? Nggak asik nih malah dia ngomong gitu. Oh jadi nggak bisa nih gua. Pertama calo, kedua abang-abang yang jual itu loh kaos-kaos. Oh ya, merchandise kaos itu. Di luar tuh Kang Soleh beli dong tuh. Kok nggak pakai Dokmart deh? Orang pertama kali lihat gini. Iya, langsung lihat kakinya. Dokter anak gue juga. Pertama gue datang, buka pintu, dokter anak ngeliat ke bawah. Terus dia ngomong, bener Pak, kata anak saya, Bapak selalu pakai Dokmart. Terus selang berapa bulan, gue balik lagi bawa anak gue yang satu lagi. Pak, kemarin saya mau ke kawinan, butuh sepatu resmi, saya beli Dokmart Pak. Dokter anak gue. kayak dia, kayak. Iya sekarang orang-orang kalau ada yang minta foto, misalnya dia pakai Dokmart, Kang lihat dong. Sepatu gue juga Dokmart. Jadi pada laporan. Jadi laporan harus diokein dulu nih sama Kang. Iya, ada banyak orang yang bisa pakai Kang. Gue juga pakai Dokmart. Foto dong gitu. Yes. Gokil. Emang duta Dokmart ya, Indonesia kita tunggu sih. Aja Dokmart keluarin sepatu olahraga. Ya. Pasti langsung dibeli. Biar saya olahraga. Dia akan mulai olahraga kalau Dokmart punya sepatu olahraga. Luar biasa loh. Gokil. Aduh, Kang Soleh tadi kan kita udah ngobrol banyak. Kalau lu nggak makan sih, gua doang yang makan. Iya. Lagi asik dengerin Kang Soleh cerita. Ya kan kita ngobrol nih Kang Soleh soal jadi wartawan, terus sempat mention dikit soal film juga, sampai sekarang stand up komedi. Kang Soleh itu kira-kira lebih representatifnya tuh apa sih, dibilang wartawan kah atau sutradara kah atau stand up atau komedian? Yang jelas kalau soal representatif ya, mungkin orang lebih gampang kenal Soleh Solihun sebagai stand up komedian, paling gampang ya. Oh iya. Sekarang jam-jam sekarang. Okay. Tapi sebetulnya kalau ditanya lebih di antara semua profesi itu, gue lebih merasa kredibel di mana gue bisa mengurutkan berdasarkan penilaian diri sendiri, kredibilitas Soleh Solihun tuh sebagai banyak profesi itu mana yang menurut gue paling kredibel dan yang kurang kredibel. Yang pertama itu menurut gue tuh merasa paling kredibel sebagai wartawan. Ya, karena udah lama. Ya, plus sudah kayak tervalidasi karena pernah mendapatkan penghargaan. Jadi bukan self proclaim gua ini wartawan yang baik, karena kan gua pernah dapat award. Award jurnalistik. Jadi gua bisa bilang gua ini award winning jurnalis. Gua bisa merasa gua sebagai jurnalis itu baik. Yaitu gua pertama itu menurut gua yang secara profesi paling kredibel stand up comedian. Yang kedua, wartawan. Yang kedua baru stand up, karena ternyata kan dari 2011 sampai sekarang masih aktif dan masih dipercaya orang buat stand up. Terus yang ketiga ya paling di film, karena menurut gue memang acting gue masih jelek gitu, biasa-biasa aja. Karena kan gue ini orangnya yang selalu jadi diri sendiri ya. Gue tuh inget kata Sting kan, be yourself no matter what they say. Jadi ketika gue acting pun gue jadi kalau lagi acting pun juga ingetnya itu ya. Jangan berubah, datang ke ibu kota saya tidak berubah. Bahkan ketika acting pun saya tidak berubah. Jadi
Karena saya memegang teguh bahwa tidak akan ada yang mengubah saya, meskipun ibu kota, meskipun kehidupan entertainment yang begitu glamor, saya tidak akan berubah. Makanya ketika acting pun tidak berubah. Jadi makanya actingnya jelek karena ya dia mah jadi soleh-solehun aja. Iya, kan mau lagi, jadi peran apapun lah itu mah soleh-solehun aja. Ya kan lagi acting. Ya yang itu acting yang paling bawah mungkin jadi sutradara karena kan baru sutradara karbitan lah. Karbitan. Baru 4 film ya itu sih. Kalau ya penyiar juga. Penyiar tuh mungkin di atas sutradara lah. Oke. Di bawah aktor, di atas sutradara, penyiar radio itu. Oh, oke. Nah, tapi kalau ngomongin sutradara, sejak kapan Kang Soleh tahu kayak pengen nyobain direct gitu? Sejak ditawarin aja, itu mah semua yang gua tuh tidak pernah bercita-cita gimana harus, kecuali jadi wartawan musik ya. Iya. Jadi wartawan musik karena tidak ada pilihan lain profesi ya. Ya udahlah kayaknya jadi wartawan aja. Ternyata ada yang nawarin. Profesi-profesi lain di luar itu nggak ada yang gua inginkan atau misalnya gua harus mengajar, itu nggak ada. Jadi penyiar gara-gara tiba-tiba ditawarin sama bos radio. Main film juga gara-gara diajakin sama Fajar Nugros setelah direkomendasikan sama istrinya Santi. Karena dia Santi ini produser. Terus ngedirect juga gara-gara produser nawarin, mau nggak ngedirect, ya udah. Jadi semua yang gua kerjakan ya stand up, bahkan stand up pun bukan sesuatu yang gua dambakan atau hobi gua dari dulu, enggak. Kalau anak-anak lain mungkin kayak Panji atau Radit atau Ernest memang pecinta stand up, kalau gua mah enggak. Gua pas stand up gara-gara ada yang ngajakin, terus orang ketawa, terus ada lagi ya udah ikutin aja. Gitu. Bukan karena aku cinta stand up komedi, aku ingin menjadi stand up komedian, stand up komedi adalah duniaku, enggak. Karena ada yang ngajakin dulu, awalnya komunitas yang ngajakin, terus TV yang ngajakin, terus ada promotor ngajakin, maksudnya ada event organizer ngajakin, terus aja ngajak banyak. Terus aja orang percaya soleh-solehun sebagai stand up komedian dan ternyata dianggap bagus, ya udah dijalanin aja. Jadi semua yang gua dapatkan ini ya karena memang ditawarin dulu awalnya. Iya, ya alhamdulillah sampai sekarang belum pernah melamar kerja. Wih. Ya kecuali yang pertama itu kan? Enggak, yang pertama pun enggak lamar. Ditawarin juga kan? Iya, ditawarin yang pertama pun. Oh, gokil deh. Ya alhamdulillah, kan gua selalu berbaik sangka sama Allah. Ya. Ya yakin aja Allah bakal ngasih rezeki dan jalan, ya udah pas ada penawaran kayaknya ini jalannya, ya udah ambil aja. Selama itu tadi benang merahnya entertainment. Oke. Tetap karena mau jadi wartawan, mau di depan layar, mau di belakang layar, apapun itu benang merahnya harus hiburan atau entertainment. Mau musik, mau komedi, mau acting, ya tetap benang merahnya hiburan. Karena dulu pernah tahun 2000 kerja di bidang yang bukan hiburan, itu nggak bahagia. Apa tuh? Bidang apa, Kang? Tahun 2000 waktu masih kuliah kerja jadi wartawan ekonomi. Di Bandung ada yang baru bikin tabloid, orang Jakarta, investor Jakarta bikin tabloid di Bandung buat tabloid lokal, tabloid bisnis dan ekonomi. Terus gajinya gede. Dulu tuh gua tahun 2000 uang jajan tuh dari orang tua 150.000 sebulan. Tapi pas kerja di tabloid itu dapat gaji 1 juta. Kan itu peningkatannya berkali-kali lipat. Langsung berasa orang kaya. Tapi nggak bahagia. Karena ini bukan pekerjaan yang gua senangin. Gua nggak mau nulis-nulis soal bisnismen atau nulis-nulis soal ekonomi. Aduh, duit gede. Tapi kok nggak nyaman ya ngejalaninnya. Nulisnya tuh nggak seru, wawancaranya males gitu kayak. Nah makanya sejak itu gua merasa uang itu bukan segalanya. Yang penting kita suka dulu apa yang kita kerjakan. Nanti insya Allah uang mengikuti. Ya makanya kan kebetulan ditawarin jadi wartawan musik, ya seneng. Ya walaupun memang ya asal duitnya beneran ya UMR aja kan, maksudnya lu udah di atas UMR terus cukup buat hidup, ya udah asal cukup aja, asal nggak kekurangan ya dijalani dengan bahagia. Toh ini yang gua cita-citakan, pengen jadi wartawan musik dan ini bidang yang gua senengin. Ya kalaupun duitnya cuma waktu itu zaman jadi wartawan duitnya nggak ada sisa, kasarnya sebulan habis, tapi ya dinikmatin, nggak yang
duitnya kok nggak banyak ya jadi wartawan. Ya dinikmatin karena ini menyenangkan jadi wartawan musik. Jadi sebenarnya yang bikin bahagia tuh ya bukan si dapat apanya gitu kan, bukan dapat uangnya atau apanya, tapi ya. Iya, dapat uang memang membahagiakan. Cuma ya itu tadi, karena gue pernah merasakan dapat uang gede karena sesuatu yang tidak gue senangin, ternyata nggak bahagia juga. Makanya sejak saat itu gue selalu ngambil pekerjaan cuma yang gue senangin. Jadi gue belum, ya alhamdulillah sampai sejak kejadian tahun 2000 itu sampai sekarang belum pernah mengambil pekerjaan yang tidak gue senangin. Ya alhamdulillah lagi karena sekarang pekerjaan yang gue senangin menghasilkan uang banyak. setelah beres jadi wartawan ya. Kalau setelah jadi wartawan ya cukup aja lah. Setelah era stand up comedy dan meninggalkan era kewartawanan ya alhamdulillah uangnya ada, kenikmatannya ada, uangnya ada. Jadi kan ya 2 kali lipat kenikmatannya, kenikmatan batin dan kenikmatan lahir. Iya. Oh, I see. Jadi emang dari dulu emang selalu ngejarnya ya sama apa yang Kang Soleh suka aja. Iya, pokoknya mah itu yang utama, suka atau enggak sama yang ditawarkan. Makanya kan ditawarin siaran, oh ya nggak apa-apa, gue juga suka. Ditawarin main film, ya nggak apa-apa, gue juga suka. Terus semua harus disukai dulu. Asal entertainment, balik lagi. Asal entertainment biar masih ketemu lah passionnya gitu lah maksudnya. Nah berarti sekarang stand up juga suka dong jatuhnya? Ya suka, kan benang merahnya itu tadi hiburan. Entertainment. Nah sampai bikin special show itu setahun sekali. Enggak dong, tapi kemarin kan awal 2015. Enggak, dulu cuma 2 tahun sekali. Tapi 2017 ke 2024 tuh bener iya, kelamaan kan? Karena pandemi kali ya? Enggak juga? Pandemi juga, dan males. Simpel dan males. Ya males lah. Iya. Apalagi musuh terbesar manusia ya males. Terus kenapa sekarang setahun sekali? Karena kayaknya kemarin seru. Ya udahlah, bikin lagi aja. Karena seru aja. Apa yang bikin seru Kang? Maksudnya apanya? Ya tampilnya dan biar masih ada ketika orang nanya, kamu pekerjaannya apa? Stand up comedian. Oh, masih ada karyanya gitu. Nggak asal ngomong. Ya, stand up comedian tapi nggak ada. Manggungnya di mana kan? Kalau stand up comedian, oh ini masih rajin berkarya. Ibaratnya kalau band tuh masih rajin manggung dan bikin album. Ya itu ya makanya setahun sekali ini bikin lagi. Ya udahlah biar itu aja, biar ada validasi bahwa Soleh Solihun stand up comedian dan memang bikin special show, bikin karya. Kalau soalnya stand up comedy, stand up di mana? Ya ada, tapi lu nggak tahu ya udah kan. Makanya ini bikin setahun sekali nih bikin nih. Nah sekarang kan yang separuh bayar separuh kaya, ini kan pertama kalinya dibagi 2 show. Iya. Padahal sebelumnya memang nggak mau. Dari dulu kan memang lu ditawarin manajemen, ayo bikin dua. Sekarang selain karena manajemen, kenapa mau 2 show? Tahun lalu orang pada marah. Gara-gara kelamaan show-nya. Yang 3,5 jam itu. Iya. Terus kayak emang udahannya kan menjelang tengah malam. After test-nya tuh kayak capek banget. Guanya capek, yang nonton capek. Padahal habis nonton stand up. Panitia capek, jadi kayak karena secara fisik capek orang-orang. Ya gue juga capek, kelayangan kemarin. Ya udah kayaknya memang solusi biar nggak capek. Materinya ya dibatasin. Nah, gimana caranya membatasi materi? Dibagi 2, jadi gua terpaksa nih. Memang kalau dibagi 2 kan jadi sejam-sejam. Yang kemarin juga kan sebetulnya 3 jam itu. Harusnya berapa jam? Sejam setengah kalau bisa dibagi. Sebenarnya kan berarti kalau kan durasinya 3 jam, berarti kan bisa tuh dibagi 2 jadi sejam setengah. Makanya sekarang bagi 2 aja lah. Sebentar ini takut supir taksi nih, gua mesen taksi buat. Ya dibagi 2 kan? Ya. Karena misalnya gini, yang kemarin itu 3,5 jam itu emang niatnya 3,5 jam apa? Kemarin itu nggak tahu bakal jadi 3 jam. Awalnya niatnya berapa jam? Nggak ada diniatin, minimal sejam aja. Kan gue mah ya udahlah, gue tulis semua, gue kasih tahu semua yang mau diomongin, ternyata jadi 3 jam. Ya udah nggak kan gue mah nggak pernah tahu show gue bakal berapa jam. Jadi kan ada rundown, Kang? Nggak ada rundown kan, kalau gue mah pokoknya panitia udah nyerahin zaman awal-awal yang 2 tahun 2 show pertama mereka masih ngasih tahu sejam habis udah ada ngasih lampu sejam akhirnya sekarang mereka nyerah udahlah terserah lah. Karena dikasih tahu juga nggak mempan. Iya, mau selesai jam berapa.
Bisa karena- gitu. Ya kan gue juga kemarin bilangnya kayaknya 2 jam atau Kayaknya 2 maksimal, jam. tapi ternyata 3,5 jam yang nggak tahu apa. Ya, makanya dibagi 2, Iya, jadi iya, kan iya, bisa iya, ngira-ngira iya. nih, oke, ini sejam materinya, sejam molor-molor jadi 1,5 jam, masih aman 2 jam dengan semua kegiatan. Kang, tapi tunggu deh, kalau 3,5 jam tuh berarti nonstop kan dulu yang Iya. sebelumnya? 3,5 jam nonstop itu kan soalnya ngelawak aja terus gitu. Iya. Maksudnya kok bisa gitu? Maksudnya sampai 3,5 Ya jam? makanya capek kan kelayangan. Makanya capek. Udah 3 jam wong. Oh, makanya sekarang dibagi 2. Ya, Biar- biar orang yang nonton nggak terlalu capek. Jaminannya apa Kang? Soalnya nggak bakal ngaret lagi. Nah, kan yang siang ini jam 2 mulainya, selesai jam 4. 2 Kan sampai harus 4. selesai. Karena nanti kalau nggak selesai, nggak akan sholat asar. Oh, patokannya sholat biar Iya, makanya kan Oke. kalau selesai jam 4, ini nanti ada foto-foto segala macam, maksimal selesai jam 5, jadi masih bisa sholat asar. Oh gitu. Kalau yang malam kan karena emang materinya nggak akan disiapinnya nggak akan terlalu banyak, jadi kalaupun molor-molor nggak akan terlalu. Kalau kemarin emang pas nulis juga kayaknya banyak banget, tapi ya udahlah kayaknya. Oh, berarti sebenarnya tuh penonton yang datang ke special show-nya Kang Soleh tuh emang dia nggak tahu ya bakal selesai jam berapa gitu ya? Iya, cuma yang udah Iya. pernah datang mengira-ngira doang kayaknya lama nih. Cuma yang baru datang kok selama ini ternyata ya gitu. Iya, Terlalu jadi ini sih misalkan- terlalu lama kayaknya ya. Misalkan gua nonton nih, minta dijemput gitu kan, Ya. selesainya 2 jam, taunya 3,5 jam, kan kasihan yang nungguin jemputnya. Iya makanya sekarang nggak akan begitu karena gua tahu capek, guanya capek, yang nonton capek, terus ya udahlah Iya, sekarang iya, mah iya, dibatasin aja lah. Seluruh Aduh, lucu rangkaian banget acaranya 2 jam biar pulang-pulang masih seger karena Oke, kemarin oke, gua oke. pas nonton spesial anak-anak enak ternyata aja sejam selesai ya udahlah. Jadi ya udahlah orang-orang pada bilang tuh ini kayak gini spesial tuh sejam selesai baru enak. Allah. Jadi orang-orang tuh selalu mengeluhkannya bukan nggak lucunya Tapi karena lama. kelamaan. Lama banget sih lu ini. Ah. Jadi dari yang ketawa sampai ketawa capek sampai ke capek beneran nanti Iya. kapan udahannya nih. Ya. Kalau yang siang sih kayaknya emang percaya bisa deh, karena kan emang orang pada mau sholat kan, Iya. mau nggak mau ya emang sudah gitu Iya. loh. Yang malam sih, yang aku Pasti kan gua udah takut- capek jadi nggak akan kelamaan. Pasti capek ya. Iya kan gua pasti capek di show dua kali. Iya sih. Kan habis foto habis stand Bisa up foto-foto gitu. tuh pasti capek kayaknya sih. Oke. Kan udah separuh baya. Iya. Udah nggak sekuat Udah- itu. Udah sesuai judulnya. Nah, kalau materinya kira-kira soal apa, Kang? Itu tadi kan separuh baya separuh kaya ya soal umur dan soal harta. Jadi yang dibahas apakah soal perjalanan Kang Soleh dari awal sampai sekarang? Enggak. Soal setahun ini aja. Oh, setahun ini aja. Iya, soal apa? Ya soal perenungan selama setahun ini, perenungan soal usia dan perenungan soal harta itu. Makanya judulnya separuh baya, separuh kaya. Jadi ini sebenarnya mau ngomongin soal ya perenungan soal harta dan usia. Ya. Gitu ya, yang tadi idenya dapatnya Iya, lagi dadakan bokeh. gitu ya, lagi bokeh itu ya. Oh, oke. Terus udah mulai dijual tiketnya kapan? Ini tayang tanggal berapa? November ya kayaknya. November. Ya udah jual lah. Udah jual ya? Kalau November di event.hhcorp.com. Goblok. Mudah-mudahan membantu penjualan nih karena nggak yakin sih, belum pernah gua bikin 2 show soalnya. Oh. Selalu 1 show. Tapi kan- jualannya pisah-pisah. Kalau 2 show tuh gimana? Ya jualannya? bisa, orang kan terserah mau milih show-nya siang doang, Oh. atau mau show-nya malam doang, atau mau terusan. Harganya lebih murah. Oh, oke, paham. Kalau beli 2 tiket sekaligus, Iya. jauh lebih murah. Tapi kalau nggak ada waktu ya udah silakan nonton siang doang atau nonton malam doang gitu. Iya. Oh, jadi bisa pilihan pagi doang atau malam doang atau dua-duanya. Ya. Oke, tapi include ini juga kan ada opener setiap ininya. Nah, openernya beda-beda. Siang beda, malam beda. Kalau yang siang? Siang itu si Priska Priska. baru Sego. Kalau malam itu Boas Artika. Jadi Oke. orang nonton siang dengan orang nonton malam itu memang seperti menonton 2 pertunjukan yang berbeda. Oh, oke. Jadi nggak akan MC-nya ngulang. beda. Oh. Apa ya MC dan openernya beda. Jadi benar-benar oke. memang beda aja itu acara. Oh, oke. I Ya, see. makanya harus 2 beli tiketnya supaya saya
ketutup ongkos produksi. Tanggal berapa Kang ininya? 13 Desember 2025 di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki Jakarta. Mantap. Langsung infonya nanti di Instagram Kang Soleh ya. Ya. Kang Soleh. Oke, Kang Soleh. Sebelum kita closing nih Kang Soleh. Jadi. Ada satu pertanyaan yang bisa kita tanyain ke semua bintang tamu Jakarta Apa Journey. Pertanyaannya adalah, kan kita tahu semua orang pasti akan meninggal suatu hari nanti. Iya. Nah, Kang Soleh itu sebelum meninggal mau dikenang sebagai apa? Sebelum meninggal pengen dikenang sebagai orang yang bahagia sama masa hidupnya. Itu aja, bahagia Iya. sama masa hidupnya. Paling orang ketika mengenang Soleh, oh si Soleh ini ketika hidup bahagia dan mensyukuri hidup orangnya. Terserah orang mengenang gue sebagai apapun, tapi gue pengen dikenang sebagai orang yang ketika hidupnya bahagia dan mensyukuri apa yang didapatnya. Mantap, luar biasa. Terima kasih banyak Kang Soleh. Terima kasih Didis. Terima kasih ya. Terima kasih Mashable. Biasa lihat di Twitter Mashable UK ya. UK benar. Ada Mashable lokal dan ada. Yoi. Makasih ya Kang Soleh udah mau Sama-sama, jalan-jalan tadi Didis. sama Jakarta Journey. Semoga lancar-lancar. Kok kamu nggak dihabisin sih Didis? Iya. Karena kan aku sambil ngomong kayak jelek takutnya gitu. Ayo, habisin sekarang. Iya, Habisin nanti. dong. Iya nanti habis closing, habisin. Tapi tadi kan Thank you Kang Soleh, semoga Iya. lancar-lancar. Amin. Special show-nya rame juga yang datang. Thank you juga udah jalan-jalan sama Jakarta Journey. Thank you juga untuk Jill yang sudah private mobilnya dan 14 Hours Base dulu yang sudah private tempatnya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.